Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjunita. Saya dari kelas C dengan NIM 2305086082. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi, yaitu teori pembelajaran bahasa asing. Jadi, definisi teori pembelajaran bahasa asing itu merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. Nah, tujuan umumnya pembelajaran bahasa asing adalah untuk mencapai komunikasi timbal balik antar kebudayaan. Lalu materi selanjutnya yaitu arti pembelajaran bahasa asing. Jadi bahasa asing itu merupakan upaya untuk memahami dan menggunakan bahasa asing yang penting dalam era globalisasi sekarang, dalam komunikasi lintas budaya dan memenuhi kebutuhan pendidikan serta pekerjaan. Selanjutnya yaitu fungsi dari pembelajaran bahasa asing. Jadi fungsi dari pembelajaran bahasa asing itu yang pertama, komunikasi lintas budaya. Jadi di saat kita berkomunikasi dengan orang selain orang Indonesia, kita tidak mengalami kesusahan dalam berkomunikasi karena kita memiliki kemampuan yaitu bisa berbahasa bahasa internasional. Yang paling penting karena itu dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua itu memperluas dan wawasan dan pengetahuan. Sudah pasti ya, dalam pembelajaran bahasa asing itu akan menambah ilmu baru atau wawasan baru. Contohnya itu menambah wawasan kosakata baru, cara baca, cara mengucapkan kata, aksen, seperti itu. Lalu yang fungsi mempelajari bahasa asing itu juga sebagai kebutuhan pendidikan dan pekerjaan di era globalisasi. Jadi pendidikan sudah pasti juga sangat bahasa asing sudah sangat penting dalam pendidikan, karena di era globalisasi sekarang ini kita tidak boleh tertinggal dengan adanya kebudayaan yang maju. Lalu dalam pekerjaan juga sangat penting karena di zaman sekarang tidak hanya bahasa asli atau bahasa kita sendiri, namun kita juga perlu belajar bahasa asing untuk mempermudah komunikasi, mempermudah mencari informasi, seperti itu. Selanjutnya yaitu beberapa cara penerapan teori pembelajaran bahasa. Yang pertama, menggunakan pendekatan komunikatif. Yang kedua itu pemberian peran aktif kepada siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, menunjukkan kemampuan mereka. Lalu yang ketiga, penggunaan materi yang relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi terkadang dalam penyampaian materi atau dalam pembelajaran itu kita membutuhkan materi yang relevan atau sesuai dengan kehidupan nyata, atau sesuai dengan apa yang dialami siswa atau apa yang sedang terjadi di era sekarang. Karena di era sekarang ini siswa hanya membutuhkan materi atau pembelajaran yang relevan dengan era sekarang atau zaman sekarang. Nah, itu dapat membantu mereka dalam pembelajaran bahasa. Lalu selanjutnya itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi dalam pembelajaran bahasa asing itu tidak hanya lewat buku atau lewat secara offline, namun sekarang pembelajaran bahasa asing sudah sangat mudah, yaitu dengan aplikasi online, dengan bimbingan online, seperti itu. Kesimpulannya adalah teori pembelajaran asing mencakup prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa asing memiliki peran penting dalam komunikasi lintas budaya, memperluas wawasan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan dan pekerjaan di era globalisasi. Nah, teori ini meliputi penggunaan pendekatan komunikatif, peran aktif siswa, materi yang relevan, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian video presentasi diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.